Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sebab aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saat ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan supaya menjadi yang memberikan kekuatan bagi kita dalam kita melaksanakan atau dalam mengikuti program pemerintah dalam masa PPKM ini. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita lakukan ibadah di rumah masing-masing atau di kelompok-kelompok, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, kita akan berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Maka urapilah hamba-Mu, bukakan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat memahami, mengerti akan firman Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami dorongan, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang ke-10, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Ya. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Yang firman Tuhan berkata demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Maka judul khotbah atau firman Tuhan saat ini adalah mampu menanggung segala perkara. Ya. Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang penting untuk kita mempersiapkan diri kita dan melatih diri kita untuk dapat menanggung segala perkara di dalam segala situasi yang terjadi. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, yakni dalam masa PPKM. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Yang saudara, dalam PPKM ini orang-orang banyak berteriak-teriak dan juga orang mengatakan, orang juga memprotes. Banyak yang tidak terima dengan
pemberlakuan atau PPKM ini. Karena menurut mereka PPKM ini menjadi pembatasan pemenuhan kebutuhan materi bagi masyarakat pada umumnya atau pada masyarakat kebanyakan. Itu pembatasan pemenuhan kebutuhan materi atau pembatasan pemenuhan kebutuhan masalah makan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita mau menerima, kita melaksanakan PPKM ini, yaitu menjadi percaya pasti Kristus memelihara. Amin. Percaya pasti Kristus memelihara. Dia tidak akan membiarkan kita, ya. Dia tidak akan membiarkan kita terlantar, tidak akan membiarkan kita dalam kelaparan. Sebab Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, yang memelihara hidup kita. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita temui bahwa di dalam ayat ini, dalam konteks ini, Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Saudara, kalau kita belajar perhatikan dari beberapa ayat dalam teks ini, kita menemukan yang menjadi pertanyaan adalah perkara apa saja yang dimaksudkan oleh Paulus yang dia dapat tanggung. Ya. Tetapi khususnya dari teks ini, ya, dari teks firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, kita menemukan perkara yang mampu Ia tanggung di dalam kehidupannya, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Kita temukan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ia dapat menanggung. Ya. Dia dapat menanggung masalah kekurangan ataupun kelimpahan. Ya. Ia dapat menanggung masalah kekurangan ataupun masalah kelimpahan. Karena Ia sendiri telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 11 dan 12 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya akan Tuhan, Paulus menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuncinya ialah karena Ia mampu menanggung segala perkara atau segala keadaan oleh karena Kristus. Yang artinya bahwa Dia adalah tetap percaya, Dia bergantung sepenuhnya, Dia mengandalkan Tuhan, atau Dia hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu ada di dalam dirinya. Dan Dia tidak lepas dari masalah hubungan dengan Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi, dalam segala keadaan, dia dapat menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, dia yang kita temukan dari konteks ini, dia dapat menanggung masalah kekurangan. Ataupun dia juga mengerti, dia tahu apa itu yang namanya kelimpahan. Ya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam kekurangan, ketika di dalam kekurangan, ia tidak bersungut-sungut, bahkan dia tidak kecewa atau menjadi undur daripada Tuhan. Ketika di dalam kekurangan, yang pasti saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa katakan bahwa Paulus pun menyatakan di ayat yang lain, dalam surat-suratnya yang lain mengatakan bahwa mereka pun juga mengalami kekurangan, kelaparan, kedinginan, penganiayaan. Tetapi semuanya itu dapat ditanggung di dalam Kristus, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dari apa yang juga dikatakan oleh Paulus ini. Ini juga harus menjadi satu keyakinan bagi kita yang terus menguatkan kita dalam keadaan yang seperti terjadi sekarang ini. Orang lain memang begitu protes akan PPKM ini. Karena bagi mereka PPKM ini memang menjadi pembatasan pemenuhan kebutuhan materi mereka. Menjadi pembatasan pemenuhan kebutuhan materi. Yang selalu dikatakan akan kekurangan apa, mau makan apa. Kalau terus di dalam pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagi kita sebagai orang percaya. Kita mau tetap kuat. Kita mau tetap bisa memandang terus kepada Tuhan. Kita mau terus berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Kita belajar mencukupkan diri dalam segala kekurangan. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya seperti Paulus, saudara yang dikasihi Tuhan, ya dapat menanggung segala perkara. Ketika kekurangan, dia tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, dan tidak undur dari Tuhan di saat kekurangan. Ya. Ia juga tidak menjadi lupa diri ketika ia di dalam kelimpahan. Ia tahu apa itu kelimpahan. Yang maksudnya adalah dia tahu bagaimana dia mengelola, bagaimana dia memanage saat dia kelimpahan. Yang pasti, saat dia kelimpahan, dia tidak pergunakan itu untuk kepuasannya sendiri, untuk kesenangannya, untuk pemenuhan kesenangan atau keinginan-keinginannya. Yang kita tahu adalah Paulus di dalam pelayanannya, dia pun juga membagi-bagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memang yang layak untuk dibantu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu perkara yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari, yang kita juga bisa nyatakan, juga bisa kita hidupi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ada orang-orang yang undur, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena kekurangan. Yang mereka mengatakan, apa? Aku sudah percaya, aku sudah ibadah, aku sudah berbakti kepada Tuhan. Tapi aku kok kekurangan seperti ini. Ada orang yang undur, yang meninggalkan Tuhan oleh karena kekurangan. Sebaliknya saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga orang-orang yang meninggalkan Tuhan di dalam kelimpahan. Oleh karena mereka sudah punya uang banyak, oleh karena mereka sudah punya harta yang banyak. Mereka punya modal untuk berbuat dosa, mereka punya modal, punya keuangan yang banyak untuk meninggalkan Tuhan, menjadi alasan untuk mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau nyatakan ini kepada kita. Sebagai orang yang percaya, kita juga harus dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita, yaitu kita dapat menanggung masalah kekurangan. Dan di dalam kekurangan kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan di dalam kekurangan itu kita tidak menjadi bersungut-sungut, kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Bahkan tidak meninggalkan Tuhan, tetapi menaruh percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang mencukupkan. Karena di ayat yang 19 juga dikatakan, Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam keadaan yang seperti ini, dikatakan ini adalah masa-masa yang sulit. Pandemi ini dikatakan orang-orang kebanyakan ini adalah masa-masa yang krisis. Ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, memang akan menjadi krisis, menjadi masa-masa yang sulit kalau dijalani di luar Tuhan. Tetapi inilah yang saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Mari kita tetap di dalam Yesus. Mari kita tetap di dalam Yesus, mari kita tetap setia dan mari kita tetap bertekun
dalam menjalani pengiringan kita akan Tuhan, dalam kita menjalani membangun kehidupan iman percaya kita di dalam Yesus yang terus-menerus mengandalkan Dia. Saudara, sebab Dialah yang memberikan kekuatan sehingga Dia akan memampukan kita menanggung segala perkara. Dapat menanggung segala perkara, mampu menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Yang dalam hal ini saudara yang dikasih Tuhan, kita dimampukan untuk menanggung masalah kekurangan. Karena saat kekurangan pasti Tuhan mencukupkan. Di dalam kekurangan pasti juga akan menyalurkan berkat-Nya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini, kita pun juga saat kita kelimpahan, bahkan juga saat kita juga kekurangan, kita belajar untuk berbagi juga saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan menggantikannya, Tuhan balik memberkati kita. Saya katakan ini Bapak Ibu Saudara, bukan karena sudah kelimpahan, tetapi belum lama ini, masih dalam hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami memberkati hamba Tuhan, memberkati dengan jumlah 500.000. Nah, saudara, malamnya, pagi saya transfer, malam, ya, saudara, saya mendapat telepon bahwa akan dari seorang anak Tuhan mengatakan memberitahukan akan mentransfer dan memberikan 1 juta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita berani, walaupun di dalam kekurangan, bahkan inilah juga yang kita harus tahu, saat kelimpahan kita berbagi bukan untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan berkuasa untuk melipat gandakan dan memberkati kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap di dalam Yesus. Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Hal yang kedua yang kita bisa belajar, yang kita lihat dari teks ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selain dari kekurangan, Paulus juga dapat menanggung masalah kelaparan. Ia mampu menanggung kelaparan maupun juga dalam hal kenyang. Ya. Ayat yang ke-12 juga dikatakan, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Saudara, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada yang merupakan rahasia baginya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Sehingga saudara ini dari sini kita bisa tangkap, Paulus menyampaikan satu maksudnya kepada kita, bahwa dia di dalam Tuhan mendapat kekuatan dan dapat dimampukan untuk menanggung, untuk menahan, walaupun itu menanggung saat-saat kelaparan. Atau mungkin sampai dikatakan itu sampai puasa terpaksa, kelaparan. Dan juga dia tahu, ya, dia mengerti dan juga dapat, tidak ada merupakan rahasia. Ketika juga dalam hal kenyang. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang di dalam pelayanannya, Paulus bukanlah seorang yang selalu berkecukupan di dalam keuangan. Ya, kelimpahan dan kekurangan dia alami silih berganti. Dan di dalam pelayanannya juga mengalami yang namanya kelaparan. Tidak makan, tidak minum. Dan dalam keadaan lapar atau kenyang, Paulus tidak berkecil hati. Paulus tidak menjadi lemah.
Paulus tidak menjadi marah kepada Tuhan. Orang kok melayani Tuhan, kok mengalami kelaparan seperti mana janji Tuhan, mana kuasa Tuhan yang dapat mencukupkan. Saudara, dia tidak berkata seperti itu. Dia tidak menjadi berkecil hati, dia tidak menjadi susah. Dalam keadaan lapar atau kenyang, tidak berkecil hati, tidak menjadi lemah. Tetapi ia yakin bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan memberikan kekuatan yang cukup kepadanya untuk bertahan di dalam segala situasi. Ia yakin bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidupnya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita temui, kita dapati Paulus adalah punya alasan yang kuat. Dia punya dasar yang kuat mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini dibuktikan oleh karena memang dia dapat menjalani hidupnya sampai akhir, sampai batas waktu yang ditentukan bagi dia. Dia dapat jalani itu tanpa mengeluh, tanpa sungut-sungut. Dia tidak menjadi sedih, tidak menjadi berkecil hati, dia tidak menjadi lemah. Bahkan ketika ketika sakit pun, seperti yang sudah di 2 Korintus pasal yang ke-12, dia mengatakan bahwa dia pun juga mengalami penderitaan. Satu sakit yang disebut juga satu utusan iblis untuk menggocoh aku. Dan dia katakan, aku sudah 3 kali berseru kepada supaya utusan iblis ini dicabut daripadaku. Tapi Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan di situ Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku terlebih suka aku ada dalam kelemahan. Sebab ketika aku lemah, maka kuasa Tuhan nyata atasku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus punya alasan sangat berdasar ketika dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia dapat menanggung, dia dapat menanggung kesakitan dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik dalam keadaan sehat. Dia tidak menjadi lemah dan dia tidak menjadi membiarkan kehidupannya ketika dia sehat, dia tidak biarkan kehidupannya begitu saja, tapi dia tetap melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang sangat penting di dalam masa pandemi ini, terlebih dalam masa PPKM ini Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam Yesus. Dia akan memampukanmu. Dia juga akan memberikan kekuatan kepadamu untuk dapat menanggung segala perkara. Sebab Dia tidak akan membiarkan engkau dalam kekurangan, dalam kelaparan. Sebab Allah itu akan memenuhkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, bahkan ketika Paulus mengalami penganiayaan, dihujat, ditolak, di situ pun dia juga mampu menanggung perkara itu. Dalam keadaan susah ataupun senang, Paulus juga dapat menanggungnya. Karena dia ada di dalam Yesus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 10 dikatakan tadi bahwa aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Ya. Dalam segala keadaan, Paulus tidak menjadi letih lesu, tidak menjadi susah berkepanjangan. Tetapi dia sangat bersuka cita di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Dia tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sekalipun
dia mengalami kelaparan, sekalipun dia mengalami kekurangan di dalam hidup atau dalam pelayanannya, dia tetap dapat bersuka cita karena Tuhan. Dan dia dapat menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi kuncinya. Bagaimana kita dapat menanggung segala perkara seperti Paulus. Kuncinya adalah kita tetap di dalam Yesus. Semakin melekat kepada Yesus. Tetap di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kita jalani kehidupan, kita hidupi firman-Nya. Ya. Dan Dia yang terus menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sesuatu yang menyedihkan. Kalau orang percaya, kalau anak-anak Tuhan, sekalipun memang kenyataannya, kita juga terbatas dalam segala hal. Karena pemberlakuan PPKM ini. Sehingga itu juga membatasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materi kita. Saudara, tapi orang yang percaya, saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Ya, tetaplah tenang, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Karena di dalam Tuhan ada kepastian bagi kita akan pemeliharaan. Ya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atau ketika, atau mungkin saat kita pun ada diizinkan oleh Tuhan mengalami kelaparan atau kekurangan yang berkepanjangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersuka cita juga. Tetaplah di dalam Tuhan. Ya. Engkau tidak akan dibiarkan. Tetapi Dia tepat pada waktunya. Dia akan memenuhkan segala kebutuhanmu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menantang saudara. Untuk mari tetap di dalam Yesus. Tetap setia kepada Yesus. Dan mari tetap jalani kehidupan kita ini. Dalam segala keadaan kita jalani ini tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bersuka cita dalam Tuhan? Kita tetap dapat bersuka cita dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada kepastian. Karena di dalam Tuhan itu kita ada kepastian pemeliharaan. Karena di dalam Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Sebab itu saudara, tetaplah dalam Tuhan. Maka biarlah apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengar, pelajari hari ini. Dari teks ini. Ya. Saya yakin juga saudara, saya yakin juga kita akan dapat. Saya yakin juga kita dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan dimampukan untuk menanggung segala perkara. Yaitu dalam hal kekurangan, dalam hal kelaparan, dalam hal kesakitan, dalam hal kesusahan, atau juga dalam hal penderitaan. Kita mampu menanggungnya karena Tuhan di dalam hidup kita. Pastikan itu. Pastikan engkau ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Dan pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Dia, mengandalkan Dia sepenuhnya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, dengan kami mendengar dan kami belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Seperti hamba-Mu Paulus yang menyatakan bahwa dia dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya. Maka kami pun juga mau nyatakan kepada-Mu saat ini Tuhan, bahwa kami pun
Engkau juga akan memampukan kami untuk menanggung segala perkara, yang memberikan kami kekuatan. Sehingga juga Bapa, dalam situasi seperti sekarang ini, dalam masa pandemi ini, terlebih juga Tuhan dalam PPKM ini Tuhan, kami percaya, bagi kami PPKM ini menjadi percaya pasti Kristus memelihara. Percaya pasti Kristus menolong kami dalam segala keadaan. Maka Bapa, aku serahkan semua anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Engkau yang terus memberkati, Engkau terus menolong dalam segala keadaan. Terus memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Bapa, yang di dalam kekurangan, kami tetap bersyukur, kami tetap dapat bersuka cita. Karena keadaan kekurangan itu adalah kesempatan bagi kami untuk memperoleh kecukupan atau pemenuhan yang daripada Tuhan. Kami tetap boleh bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan kami dalam kelaparan, tetapi kami dapat tetap bersuka cita. Karena saat kami kelaparan, berarti kami juga itu menjadi waktu bagi kami untuk beroleh berkat yang daripada Tuhan yang akan mengenyangkan kami. Maka terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bila semua anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini, bila semua anak-anak-Mu yang menerima firman ini, diberkati dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi mereka, dan Tuhan terus membuat mujizat serta keajaiban, sebab bagimu-lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kami doakan dan pikirkan. Dan bagimu-lah yang dapat mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka kami percaya Tuhan, dalam masa sulit ini, dalam masa pandemi ini, kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami terus mendapat kekuatan yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami bersyukur, kami tetap memuliakan Engkau dan memberkati seluruh dan jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama sekaligus mengakhiri untuk ibadah kita saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat di dalam kasih karunia Allah Bapa kita, dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin.